Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kesehatan dan kondisi yang baik. Amin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat untuk untuk dapat berkumpul di suatu forum ini. Kemudian salat dan salam kita junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di kajian ngaji wario kali ini. Tema yang bakal kita bahas pada malam hari ini adalah kalau ada 9 nyawa yang akan Pak Transmara. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada beliau yang terhormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Faiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah min syururi anfusina Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri kan teman-teman jamaah online semoga terkoneksinya kita dengan internet di terkoneksi kepada Allah Subhanahu tidak hanya terhenti pada agenda ngaji warrior, tapi bisa menjadi amal jariah untuk seluruh panitia dan pesertanya, serta nanti akan mendapatkan recall kita setiap programnya ini akan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebanyak apapun pahala yang kita kumpulkan di muka bumi ini, apabila kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasul, maka sama saja tidak dapat apa-apa, teman-teman. Oleh karenanya tentu aktivitas kita walaupun online ya, semoga kita saling terkoneksi, hati kita saling terkoneksi, jamaah atau majelis ini saya coba sapa satu-satu ya. Kalau Mas Fakih, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Biasa. Mas Fakih, Mas Faiz. Alhamdulillah sehat. Mas Faiz, sama Mas Anabil. Mas Faik, mana ada nggak? Perjalanan Mas Faik. Ada Mas Baihaqi ini. Kamu jauh. Mas Baihaqi. Mas Baihaqi ini siapa ya? Mas Baihaqi ini siapa? Ini mahasiswa UM. Oh, Masya Allah. Ini berarti berikutnya yang isi Mas Baihaqi ini ya. Jadi dikoreksi ya, Ustadz Baihaqi. Terus di sini ada Mas Adin Tulungagung, terus Mas Faldi, temannya Mas Adin. Ya, Mas Faldi temannya Mas Adin ya Mas? Iya.
Mas Farjihad juga temannya Mas Adin. Ya. Oh, Masya Allah. Bukan impostor ya. Nah, masih di Di jalan juga ya. Masih buffer ya untuk masuk ke sini. Masih di lobby kayaknya itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini saya sudah di mana ini ya? Di kaki gunung. Ya, kafe ini ya kita ngaji-ngaji kita sambil ngantai-ngantai kayak gini lah. Biar nggak tegang-tegang gitu teman-teman ya. Jadi ini materinya insya Allah nggak panjang karena materinya tematik ya. Jadi ini adalah judulnya kalau ada 9 nyawa. Yang lagi viral kita tunggangin ya. Ini kalau ada 9 nyawa atau kalau ada 9 naga. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita buka dengan umul kitab untuk mendapatkan keberkahan pada kajian malam hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman. Maka kemudian setiap kebaikan dalam kajian hari ini itu adalah karena Allah. Dan apabila ada kesalahan, maka al-fakir siap dikoreksi. Deh. Sebenarnya pertama di kajian tekanan online ya setelah hari Rabu malam. Yang akan sharing ya, sifatnya sharing dan apapun itu kita menerima banyak masukan, banyak kritik dan saran dari teman-teman. Dan alhamdulillah juga sudah jalan sekitar teman-teman karena dimiliki ya kemudian ini ya, Lama. ada yang tahu Faiz nyanyi dulu Mas Faiz gimana Mas Faiz? Tak bisa saya. Luar biasa suaranya merdu sekali. Kita skip aja karena kalau ini jadinya kita baru ya jadi di sini kalau di sini alamat ini kaca ini sebenarnya lagu cita-citaan ya teman-teman ya tidak untuk video ya kemudian nyawa langit kalah mempesona tak mau yang lain ini data isinya kamu semua alamat saya juga begitu nggak hafal ya liriknya juga tapi cuman ini saya kopas aja tadi biar kita tahu ini tentang nyawa dan juga cinta karena mungkin anak muda itu tidak cinta ini anak karena digunakan oleh generasi ininya TikTok ya. Reels dan lain sebagainya story semuanya sekarang lagunya alamat ini ya jadi tentang kalau misalnya ibarat kata nih kita punya semuanya mau kita kasihkan semuanya itu luar biasa jadi memang kalau misalnya kita satu seperti itu ya karena memang ada orang bilang dimabuk cinta berarti pikirannya itu mabuk ya kalau orang sudah dimabuk cinta maka logikanya adalah dia akan melakukan apapun yang menurut gitu contoh misalnya Mas Faiz diputusin terus Mas Faiz nangis gulung-gulung gitu kan terus saya bilang diputusin aja nangis gulung-gulung gitu kan terus ternyata saya diputusin terus saya nangis gulung-gulung nah di luar radikal ya kayak gitulah teman-teman kalau misalnya kita cinta seperti itu sama kalau misalnya kita cinta terhadap sesuatu misalnya cinta kepada Allah cinta kepada Rasul ya maka tidak perlu di Islam itu dekat kenapa karena
cintanya hambanya kepada Allah, cintanya umat Rasul kepada Rasul, itu akan melakukan apapun perintah, apapun syariatnya, amar ma'ruf nahi munkar, sesuai dengan Al-Quran. Contoh, dalam kajian sampai orang barat itu bilang gitu, umat muslim. Berarti kalau muslim itu jihad, mati syahid, perang, kemudian dia kalah, dia rugi, ya menang dia nggak dapat apa-apa. Apalagi ya, makanya jangan kaget diputuskan ya, ibarat kata nggak dibalas sudah di TPP info ya, nggak dibalas tapi di story si doi ya kan, habis itu kita ada anak muda loncat kan kayak gitu ya. Nah itu cerita-cerita yang sering kita dengarkan sehari-hari, belum lagi yang terjadi di jembatan Begawan. Kenapa teman-teman? Karena cinta itu membuat kita tidak masuk akal ya. Itu semua ya, isinya itu kamu semua lah. Langit mempesona dan lain sebagainya ya. Tidak rasanya sesak karena berisi nama-nama dia ya, berbalan-balan menunggu ya, setiap detiknya menunggu notif ya dari si doi. Sehingga pada dadanya itu sesak ya. Itu adalah bentuk cinta. Kemudian kalau berdasarkan hawa nafsu, karena agama, karena usul. Ngomong-ngomong teman-teman soal nyawa, ya maka kucing itu juga tapi benar kucing punya sendiri nyawa. Ini jawaban Islam, kucing hanya memiliki satu nyawa sama sekalinya, karena kita semuanya terbatas. Ada kegiatan manusia, kehidupan, dan alam ini semua terbatas. Azali pas tentang kucing memiliki banyak nyawa, 97 atau 6 adalah budaya lain yang tidak didukung oleh syariat Islam. Mitos ini sering muncul karena kelincahan dan ini itu dapat dijelaskan dari penelitian mereka. Ibarat kata kucing itu luntur, konsep dari apa namanya kontak langsung bisa sebagai bukan mitos ada itu karena kita sudah punya guidance, yaitu adalah tidak dari itu dapat jatah satu nyawa. Ketika satu nyawa ini coba ke grup satunya lagi. Ini karena kebanyakan jiwa dari sorry sidik itu grupnya. Semoga aja ini bisa pada datang teman-teman yang lain. Nah, ada penjelasan ilmiahnya, ya, anak ketika itu aja bisa langsung ya. Tapi kalau dia sudah mengajarnya ya, akhirnya mati ya, maka kemudian itulah
makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, kawin tinggal kawin ya. Tidak ada aktivitasnya. Pertanyaannya, kenapa kok kucing nggak bisa? Kenapa kucing nggak bisa? Tidak Cocok. Nah, tidak punya akal. Bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Coba saya tanya di Al-Quran ada nggak itu? Ada. Ada yang ada syariat-syariat seperti itu sebelum tidur. Kalau mau keluar harus seperti itu karena kucing ini kan hewan kayak jadi penghibur yang gampang secure dan ya kita ini gampang kena serangan kayak gitu ya. Jadi kemudian teman-teman ini adalah yang memberikan untuk kemudian kita ini bisa kalau misalnya kucing sama nih 1:1 sama manusia, bedanya apa? Kalau manusia 1 itu masih bisa ditambah 1 lagi. Satu lagi mana? Kerja gerak tambah +1, kuliah selesai plus dapat uang bisa beli rumah +1, bisa +1, bisa +1 itu +1. Ya, hitungan kita itu +1, +1, +1, +1. Setiap tahun kita pasti nambah. Ya, karena apa? Karena kita memilih dari situ. Pertanyaannya adalah dari plus ada yang bersifat dosen, gitu. Ya, +1, dunia. Ya, maka nanti ketika sudah kita kali 0, jawabannya berapa? Kenapa kok 0? Karena memang sejak kita berada di bawah tidak ada yang kita bawa bulat ya. Network itu listrik atau listrik itu ground ya, maka dia menjadi netral. Ada api yang sebesar apapun itu kalau misalnya ketemu tanah dia jadi netral lagi. Kemudian kita hasilkan di atas tanah ini tinggal aku menciptakan manusia beribadah pada jenis beribadah yang berbeda. Nafsin dari kotor maut ciri-cirinya itu satu bernafas ya sih gitu dari Allah. Kenapa? Kita otomatis tidak punya masalah. Tinggal kita mau pilih jauh nilai jelek. Tapi kalau misalnya kita ya, sebenarnya dunia ini ya, sudah dikasih tahu contohnya, bahkan sudah dikasih juga latihan soalnya ya, soalnya dan Rasul
Ada yang nggak mau mati? Ada. Mas Faiz mau mati? Tapi mau ya? Kapan? Bisa nunggu ini nikah dulu. Ya, ya itu ya terus. Tugas kita itu bukan tahu kapan kita mati, tapi tugas kita itu adalah mempersiapkan kematian tersebut. Itu benar tadi itu Mas Fal tadi ya, Mas. Betul, Fal itu tadi. Mas Bayhaki atau ya Mas Bayhaki ya. Jadi intinya teman-teman, yang bersifat goib itu kan mati rezeki jodoh. Sekarang saya tanya, misalnya Mas di atas saya, kepala saya ini ada timernya gitu ya. Ada timernya tinggal berapa jam gitu. Itu kira-kira mungkin kita tidak ngaji online kayak gini. Mungkin kita semua ini berangkat ke masjid semua. Zikir aja, sholat aja, goib orang ini uji kita sudah menyiapkan apa untuk kematian kita. Nah, kayak gitu kan. Rezeki dalam waktu 1 hari besok saya mau dapat berapa? Besok saya dapat nggak ngapa-ngapain. Juga kalau rezeki alah cuma 10.000 ngapain aja gitu. Manusia berikhtiar, berikhtiar nanti dikasih pilihan nih, ini halal haram nih, pilih yang mana? Halal apa gitu kan? Ini hanya terus ada lagi ini saya mau banyak yang lebih banyak orang juga gitu ya. Nah, dalam artian apa bersifat baik agar ya, ya teman-teman materi Uqdatul Kubro kira-kira apa Uqdatul Kubro di sini kita ingatkan lagi gimana ini Mas Faiz? Mas Bayaki tolong dikasih tahu Mas Bayak ya, jadi sukses sejatinya besar ini kita kajian-kajian yang jiwa tersebut. Mas Rian itu menyampaikan terkait Uqdatul Kubro ya, membahas Uqdatul ini ya, selama ini gampang insecure, kita selama ini gampang apa namanya putus asa ya, atau mungkin kita selama ini gampang gitu, mental health issue gitu kan dan sebagainya. Kita nggak beres di Uqdatul Kubro ini yang kesadarannya itu ada di otak ya, kita ya, dasar kita yang kita Uqdatul Kubro adalah dari mana dunia sudah pasti dari dunia karena sebelumnya kita sudah MOU sama Allah ya mau diuji dulu dunia mau berangkat ke berangkat ke dunia gitu sama Allah berangkat gitu bahasanya kayak gitu sudah di dunia nah kita ada ya sebelum di dunia 40 tahun setelah dunia ini
ada maut. Setelah sebelum kematian, saat kehidupan dan setelah kematian. Sebelum setelah di dunia. Nah, kalau sebelum di dunia, Allah sains-sainsnya itu Allah bungkus dalam Al-Quran dan juga ayat kauniyah ini. Afterlife betul-betul disebut fikrah kuliah. Untuk apa? Ini adalah dari siapa teman-teman sudah pasti nggak? Siapa yang teman-teman ya? Ini roadmap ya. Ini adalah saya nggak lupa ya. Line of kita akan bilang berlin teman-teman, tenang aja. Teman-teman mau AFK model apa? Paling disconnect berarti sudah sampai sini lah paling. Dalamnya kita ada di dalam, kemudian kita afterlife ya, alam kubur, alam ya. Setelah itu akan ada kehancuran alam semesta, kiamat. Setelah itu ada hari kebangkitan ya, akan bisa terlebih dahulu. Artinya apa? Keempat ya, yang berapa amal nah itu nah setelah itu bisa ditimbang teman-teman ya, kira-kira besarnya di sini kalau mustaqim ya, makanya kita selalu berdoa di Al-Fatihah lurus ya. Nah, bisa dibayar teman-teman nanti kalau kita lolos bisa lewat ya ke neraka. Makanya nanti kita mau victory mereka yang masuk ke soalnya sekarang di base di pahala atau malah bisa itu apa pertimbangan ya apa kita masih berpikir nih step ketiga nih ya kata kita ini kemudian hasil di sesi ya,
kita akan ke sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu adalah momen saat terjatuh bagi manusia. Dan Nabi Muhammad itu ketika merasakan sakaratul maut itu pengen biar rasa sakit seperti mati kasih ke Rasul itu kan luar biasa insya Allah. Itu kasih Allah manusia yang sempurna, uswatun yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun, bahkan dosa kecil pun ya, itu sakit kalau terus sakitnya itu dari umatnya itu saat-saat beliau dan datanglah saksi ini Allah yang bilang, kalau misalnya Allah yang bilang dan itu sudah pasti bisa lah ya, pernah datang dengan wajah yang putih membawa kabar gembira insya Allah. Tapi bagi orang yang kafir atau durhaka, malaikat datang ke biasa ya, ada yang kesakitan, ada yang dengan tersenyum, ada yang sudah bahkan ambil kita ini usia adalah salah satu kalau kita alam setelah keluar alam baru nanti di hadapan mereka dan di barzah sampai hari mereka dibangkitkan al-mu'min ketika 100 ya dalam kubur dikumpulkan untuk ditanya oleh malaikat dan akhir siapa Tuhan man rabbuka lagi itu orang berjawab dengan mudah isi ya isi kenapa karena sudah bisa dijawab dan lalu kuburnya diluaskan dan diberikan. Nah, karena teman-teman sekarang belajar nggak perlu dihafalin, bukan isi tapi orang beriman menjawab dengan kuburnya diluaskan dan diberikan cahaya. Wah, masya Allah. Kalau jangan cari uang, nggak ada uangnya ya jadi guru ya. Cari uang yang bermanfaat. Jadi amal saya bikin sekolah, berapa itu yang dicari. Kira terus anak soleh ya, berharap anaknya itu bisa untuk menjadi pejabat. Nah, kalau misalnya dirinya menjadi pejabat dan jadi anak yang soleh mendoakan kedua yang jadi ustadz itu senantiasa sebenarnya hanya dunia orang yang dipenuhi ajab kafir itu ya Rasulullah SAW bersabda dari untuk orang kafir
sudah sangat susah buat orang kafir. Orang ikut kajian, senantiasa berdakwah, senantiasa melakukan. Nah, lalu di dia itu teman-teman surga itu bikin hati. Kalau dalam China itu godaan setan, ya itu barokah dapat ridha Allah itu kan, dapat Allah ya kan, dapat nggak berarti yang setelah kemana di sini hari kiamat ketika Allah meniup sangkakala, ya, trompetnya sudah ditiup, ya, maka kemudian bukan untuk berdendang teman-teman, bukan untuk pargoi, ya, bukan lagi untuk joget-joget statue atau kabola-bali, ya kan, yang di langit dan di bumi itu semua berlarian, ada ingat anak, istri, ayah, itu tuh tinggal semua orang berlarian, ya, semua dikasih 98 kali. Jadi malaikat Israfil itu tidak sedang menunggu, ya. Intinya adalah kita melaksanakan matilah semua. Ya, ulti kedua adalah akan dibangkitkan, ya, dengan malaikat Israfil hari ini adalah untuk sangkala. Malaikat ya, itu sudah pasti, ya. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Cuma kita sudah dikasih spoiler trailernya berapa bulan dengan bumi dan sebagainya gitu kan. Oleh ilmuwan kita ini kan sebenarnya bergerak, bumi kan berputar. Ya, ini kita golongan bulan. Jadi intinya adalah kalau kata Ustadz kita yang paham sains, hari ini kita perputaran cepat, cuma kita nggak keras saja. Karena semua kayak teman-teman itu motor kencengin deh 200 km deh, ya. Kalau MotoGP itu sampai 300 km, 120 sampai 300. Kenapa kok seperti itu? Saya baru tahu kenapa kok saya nggak pernah kaya, belum kaya-kaya. Nggak bisa kayak Rossi dan Pedrosa gitu kan. Karena dia satu kali nyetir bayarannya 3 triliun. Kalau kita yang berani, pasti orang yang sedikit itu dapat bayaran mahal. Nah, ketika kencang sekali klaim dikit, ya, sip gitu kan, klaim dikit aja, dia pasti akan loncat ke sana, loncat ke sini gitu kan, ya, tabrakan nanti waktu karena pemanasan coba atau apapun itu yang bisa dibicarakan secara ilmiah. Kemudian di situ ada kan dan sebagainya, dan kita adalah zaman bahwasanya umatku sampai sekarang
matahari yang ya, yang mendapatkan perlindungan ya di Rasulullah SAW termasuk dikumpulkan pada hari kiamat apapun ya kita nanti akan ya roti bersih ya. Gimana sih roti bersihnya, tidak pakai pakaian, tidak pakai apa gitu ya, kemudian itu dikumpul seluruh umatnya, dan siapa seberapa dia akan zarah dia akan melihat balasannya. Al-Zazalah 798 ini teman-teman sudah hafal ini ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal dia akan dapat ini dia jembatan sirat ya, mustaqim akan lebih tipis dari rambut ya, lebih tajam dari neraka. Dan Sa'ad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang selamat dengan dan tergores wah ini flashing rangka kayak joget di sini masih waiting list di rumah seberapapun amal kebaikan. Nah ini ya fungsinya amal-amal kita itu untuk mempercepat kita jalan kayak gini nih, gitu kan, untuk mempercepat ya yang orang-orang miskin nanti ketika dia mulai hisab itu dia hisabnya itu cepat. Makanya Rasul itu ingin dihidupkan bersama dengan orang miskin, dimatikan bersama dengan orang miskin, dan dibangkitkan dengan orang miskin. Dalam artian miskin apa? Miskin yang cukup dan taat dan bertawakal kepada Allah. Nah, tapi kalau orang kaya, hisabnya 500 tahun lebih lama gitu kan ya. Nah, jadi karena hartanya banyak, dari mana dan untuk apa? Pertanyaannya itu nanti otomatis ya masih menunggu kan seperti itu ya. Masih menunggu. Panjang itu urusannya. Tapi kalau misalnya banyak dan itu barokah dan itu halal dan itu digunakan untuk kebaikan, Masya Allah ya, nanti dia akan dimudahkan. Tapi kalau misalnya itu sudah haram, riba ya, akarnya batil ya, setelah itu muamalahnya nggak jelas ya, setelah itu hasil dari riswah, sogok menyogok ya, under table dan lain sebagainya ya underdog ya, apalagi undertaker itu nggak jelas kayak gitu-gitu, ya itu nanti otomatis berat, misalnya itu berat, karena harus bertanggung jawab dari hartanya. Harus habis dari sirat kemana teman-teman? Nah, sudah ya at the end of the life ya, and at the end of the roadmap gitu ya, hasil akhirnya itu cuman surga. Maka kemudian surga ini adalah tempat bagi para nabi dan rasul, orang-orang beriman dan beramal saleh ya. Digambarkan bahwasanya surga-surga itu rumput-rumputnya itu tebal-tebal, tebal permadani, berwarna hijau. Setelah itu di situ ada dipan-dipan ya, ada mimbar-mimbar dari emas, ada gelas-gelas ya, cawan-cawan itu juga dari emas gitu ya. Kemudian di situ apa namanya itu ada buah, kita di situ dipan kita tinggal tidur. Kalau misalnya kita mau buah-buahan itu mendekat sendiri ke kita ya. Buat laki-laki di situ nanti akan ada bidadari-bidadari ya, 70 bidadari ya. Yang konon katanya ketika yang ceritanya adalah ketika betisnya terlihat itu cahayanya sangat bersinar melebihi dunia, langit dan dunia gitu. Bumi dan seisinya. Itu ceritanya kan seperti itu. Kalau ceritanya seperti itu. Quran ya, bidadari-bidadari. Nah, itulah nanti gambaran dari surga yang sangat luar biasa. Bahkan teman-teman mau minta apa aja itu ada di surga. Ya. Dan kalian mau minum-minum apapun di situ ya semua itu halal kan kayak gitu kan.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus tempat tinggal ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-Kahfi 107. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya teman-teman, kalau misalnya yang jamak qashar, ya, jamaah kopi sore, itu pasti yang dilihat sawah, senja sedang turun mataharinya sambil tenggelam. Ya. Coba dibayangkan aja, ini kayak di background saya itu. Nah, gitu ya. Setelah itu nanti akan ada awan-awan tipis-tipis ya, burung-burung itu sudah mulai berterbangan ya. Sawah-sawah apa petani-petani sudah meninggalkan sawahnya kan gitu kan. Setelah itu juga ada anak main layangan, ada juga gunung-gunung Arjuna yang kelihatan. Kalau misalnya di Malang itu kelihatan Gunung Putri tidur juga. Wah, itu Masya Allah nikmatnya itu kan. Sambil menyeduh kopi gitu kan. Habis minum kopi, itu seruputnya itu mantap sekali teman-teman. Itu saya sering merasakan gitu kan. Itu sambil tadabbur alam gitu ya. Kita menikmati jamak kosor, jamak kopi sore ini. Sambil kita tadabbur alam ya, bahwasanya Allah itu menciptakan pemandangan sore itu untuk orang-orang yang beruntung saja. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak beruntung kerja, waktunya habis ya, nggak bisa menikmati indahnya pemandangan kan gitu kan. Kan ada maksudnya. Nah, itu saya sama teman-teman kantor itu kalau misalnya sore jamak kosor kita dekat kantor tuh ada pemandangannya itu masya Allah luar biasa ya. Kopi ya usah mahal-mahal 5.000 ya, tapi sudah bisa seruput nikmatnya melihat pemandangan itu jadi nikmat sekali. Nah, itu baru dunia teman-teman ya. Dunia setenang itu, seindah itu, bahkan kita kadang itu menunggu sore ya untuk kita berangkat kosor. Kalau pagi kan kopak ya kayak gitu ya. Kalau kopak jarang yang buka kalau sekitar sini. Tapi apa? Nanti di surga, kamu mau bayangin model apa tuh? Surga itu kamu mau pikirkan model apa? Itu tidak akan bisa. Kenapa? Sama Allah sudah dibilang tuh, ya kan? Sama Nabi itu sudah dibilang itu kalau tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Yaitu surga. Tapi teman-teman, ini adalah bad news ya. Jadi ini adalah good news, ini adalah bad news. FYP kita ya nanti. Ini kalau nggak surga ya neraka. FYP trendingnya nanti. Dan neraka itu tempat bagi orang kafir, munafik, dan pelaku dosa ya. Tanpa taubat. Kalau surga ini tempatnya Rasul, orang beriman dan amal saleh. Semoga kita semua nanti akan masuk surga ya. Bahkan masuknya tanpa hisab. Amin amin. Kalau neraka teman-teman, ini panasnya itu luar biasa ya. Diceritakan sama Nabi kita itu kayak ibarat kata yang paling ringan. Dosa yang paling ringan itu di neraka itu adalah seperti kita pakai sandal dari neraka dengan 2 tali. Setelah itu ketika kita pakai kaki sandal itu dengan kedua kaki kita, maka otak kita melepuh. Nah, itu paling ringan. Itu paling ringan. Otak kita akan melepuh ya ketika kita di neraka itu. Wah, maka kemudian peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ngeri nggak? Ngeri. Sudah pasti ngeri ya, ngeri banget ya. Al-Baqarah 24. Maka kemudian teman-teman itulah hasil akhir FYP kita nanti ya. Ujung-ujung kita ditentukan oleh hari ini. Mati nggak mati pasti mati ya. Tinggal matinya bawa amal soleh atau amal salah itu nanti. Ketika kita sudah dihitung kan kayak gitu kan. Terus hitungnya gimana? Susah dong. Tenang, kan sudah ada AI. Ya. Jadi malaikat itu bahkan lebih keren daripada AI. Kalau misalnya menghitung kan gitu. Kalau AI sekarang sudah otomatis cepat hitungan detik. Tapi kalau malaikat itu langsung bisa menghitung banyak sekali ya Pak di yaumul hisab dan yaumul mizan. Ini ngeri ya. Saya nggak mau lama-lama di sini. Langsung aja kita tutup kajiannya. Nah ini terakhir teman-teman ya. Ada lagunya gitu ya. Coba teman-teman dengerin ya. Ustadz Dery yang hari-hari ini sedang kolaps dengan Willy Salim. Ya intinya kan bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan. Ya. Karena semuanya begitu indah. Kita itu kalau kata orang kafir itu apa kalau kata Rasul sungguh menakjubkan muslim itu ya. Kalau misalnya dia diberikan nikmat dia bersyukur. Terus berikutnya bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri karena semuanya tak akan lama. Kalau misalnya
dan dia dapat pahala kalau bersyukur. Kalau misalnya muslim itu dapat musibah, maka kemudian dia bersabar dan dia dapat pahala. Itu yang keren teman-teman. Levelnya itu di akidah, levelnya di keimanan. Maka kemudian tetap jaga ya iman kita. Walaupun al imanu yanzidu wa yanqus. Iman itu naik dan juga turun. Yanzidu when you guys apa namanya itu beramal saleh. Wa yanqus ketika kita beramal salah. Sedih sementara, bahagia sementara. Ya. Sakit sementara, sehat sementara. Miskin sementara, kaya sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, DSAS. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, teman-teman, bisa jadi hari ini kita guyon-guyon, hari ini kita kajian ngaji culture kayak gini ya. Dengan saya Mas Bara ya, Mas culture yang isi kajian ya. Dengan topi terbalik ini. Dalam artian apa? Bisa jadi guyonan hari ini tuh bisa diceritakan ketika nanti reuni di surga. Itu dulu Mas Bara kalau ngisi kajian gak asik tuh ketawa-ketawa sendiri kan gitu kan ya. Terus kita ketemu di surga. Nah, itu guyon-guyon itu. Ya itu dulu Mas Faiz kalau saya tanyain nggak pernah jawab itu di kajian itu kan ya. Yang jawab Mas Faiz kayak gitu. Nah, itu kita reuni di surga, itu kita bahas dunia. Jadi sekarang itu dunia nyata, surga itu cerita teman-teman. Tapi nanti yakin ya, surga itu nyata, dunia itu kita cerita. Kita buat cerita bercanda-canda. Kita reuni lah di sana ya. Coba nanti Mas Fakih naik kita kalau Timothy Ronald punya apa namanya itu McLaren gitu ya. Coba pakai Ferrari lah gitu. Pakai 10 Ferrari nanti saya tak pakai motor Grand aja. Grandnya Mas Faiz itu ya. Nah, itu seru itu kayaknya. Astrea ya. Nanti Motor culture. motor culture ya, pakai helm buku atau helm ini ya, helm pilot ya. Nanti kita coba ngopi-ngopi di surga. Itu kita cerita hari ini. Itu seru banget kayaknya itu ya. Kita kosor ya di surga kosor, masih ada kosor ya di sana. Dunia akhirat, dunia sementara akhirat selamanya. Ya, itu teman-teman, di penutupan ini ada hikmah yang harus disampaikan oleh saya. Bahwasanya dunia ini hanya sementara, akhirat ini yang kekal, kholaqal abadan ya. Kematian adalah pintu pertama menuju kebahagiaan abadi yang beriman bagi orang-orang yang beriman. Kebahagiaan abadi ya. Pintu. Maka kemudian ini itu adalah gate-nya ya. Ya, ibarat kata kalau misalnya kita itu mau masuk victory ya, victorinya di kemenangan itulah di surga itu. Dan berikutnya ada satu doa yang selantiasa ini dari guru SD kita, itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan berilah kami dari siksa neraka. Ini adalah doa sapu jagat. Ini misalnya bisa dibaca terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sekian dari Al-Fakir, mohon maaf apabila ada keliruan dalam bertutur kata ya, tidak culture, maka mohon maaf itu karena pribadi saya yang masih lemah, bodoh dan kurang ya dalam ilmu ya. Kemudian apabila itu ada kebaikan, kemudian ada hikmah, kemudian ada ilmu yang bermanfaat, silahkan diambil karena itu semua semata-mata datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak hanya bertemu di kajian ngaji warrior yang culture ini, tapi insya Allah kita juga akan bertemu lagi dalam majelis ya kita berikutnya di surganya Allah. Amin, amin Allahumma. Sekian dari saya. Silakan Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih untuk Pak Bara atas nasihatnya. Semoga bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita dan motivasi untuk kedepannya. Amin. Kemudian kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang bertanya bisa chat di kolom chat ini atau kalau mau bisa langsung angkat tangan terus nyalakan mikrofonnya. Yang mau bertanya tentang 9 nyawa. Oh, kok nggak 8 nyawa?
Tanyanya ke Rizky Febriono itu jangan tanya. Mungkin Mas Anabil mau bertanya. Luar biasa pertanyaan Mas Anabil. Ini sangat culture sekali Mas Anabil. Dari tadi AFK ya Mas Anabil ini. Oh sudah join. Alhamdulillah. Ada yang Ini di mana? Di pondok atau di mana? ini di pondok Oh dapat sinyal ya. Salam pondok sama yang teman-teman ya. Oh Pesma. yang itu. Yang Pesma. Nggih. Jangan lupa hari Ahad kita kosor ya. Kerjanya pas kosor. Kosor. Kemarin ada kosor. Kopak ya kemarin Ted. Jijib. Kemarin. Oh iya, kamu ikut tak kamu? Enggak, Ted. Ada ngaji kemarin di pondok. Oh iya, minggu depan tak undangnya ya. Oh, iya, siap Ted. Ya udah kalau nggak ada boleh ditutup Mas Faiz. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Siap. Sekian, terima kasih. Kita tutup forum kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, lalu ditutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika, Subhanallahumma bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Terima Teman-teman kasih, yang lain saudara. sangat senang sekali hari ini. Jangan lupa di absen ya Mas Faiz ya teman-teman semuanya ya. Ya, Zed. Ya, terima kasih. Ikutin format yang itu ya. Yang ikutin formatnya. Jangan lupa ada pendatang baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.